Jumpa lagi bersama Amo Study. Salam inspirasi. Sebelum kita mulai, ada sedikit kata-kata motivasi buat kalian para pelajar. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dari Imam Syafi'i. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan iklim. Oke? Lah, di sini kita telah melihat gambar. Menurut kalian apa nih yang tergambarkan dari gambar ini yang mana berhubungan dengan perubahan iklim? Ya, benar sekali. Di mana bumi terlihat suhunya sangat panas atau kita rasakan sangat panas. Kenapa bisa begitu? Kita lanjut pembahasannya. Di sini bumi terasa panas salah satu faktornya karena efek dari rumah kaca. Apakah itu definisi dari efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di dalam atmosfer memerangkap panas. Jadi gas-gas di awan itu atau di atmosfer itu dapat memerangkap panas yang mana kita akan merasa hangat. Tapi jika terlalu banyak memerangkap maka akan terasa panas. Namun jika terlalu sedikit juga akan membuat kita dingin. Oke, sekarang akan kita bahas gas-gas apa saja yang menyusun atmosfer. Yang pertama adalah gas nitrogen, yang mana gas ini adalah yang paling banyak ada di atmosfer dan dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman. Yang kedua adalah oksigen, unsur gas yang sangat diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup, hewan, tumbuhan, bahkan sampai manusia. Jika kita tidak ada oksigen, kita tidak akan bisa bernafas. Jika tidak bisa bernafas, artinya apa? Jawab sendiri. Yang ketiga adalah argon. Argon, elemen gas terbesar ketiga di atmosfer bumi setelah unsur nitrogen dan oksigen. Argon digunakan bersama dengan gas neon dalam industri listrik untuk mengisi lampu neon. Jadi argon itu adalah bahan campuran untuk membuat lampu. Yang keempat adalah karbon dioksida. Gas tidak berwarna, tidak berbau, dan gas asam yang ringan. Jadi karbon dioksida sifatnya asam dan ringan. Karbon dioksida disebut juga gas asam karbon. Karbon dioksida nama lainnya asam karbon. Molekulnya terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Simbolnya adalah CO2. Nah, ini neon, temannya argon tadi. Neon adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan non-reaktif. Neon termasuk gas mulia seperti halnya gas helium, argon, krypton, xenon, dan radon. Oke. Yang keenam ada gas metan. Gas yang tidak berwarna, berbau, mudah terbakar, dan ringan dari udara. Metan digunakan sebagai bahan bakar gas alam. Tuh, gas alam itu menggunakan gas metan. Oke. Lanjut. Ada lagi yang namanya gas helium. Apa itu gas helium? Gas helium itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya helios. Helios itu artinya adalah matahari. Helium termasuk gas mulia, ringan,
daripada udara sehingga dimanfaatkan untuk mengisi balon gas dan balon udara. Jadi isi dari balon udara itu yang bisa terbang itu adalah helium. Selanjutnya adalah hidrogen. Hidrogen digunakan pada industri kimia untuk membuat amonia atau NH3. Para ahli metalurgi menggunakan hidrogen untuk memisahkan logam murni dengan oksida yaitu menghasilkan lembaran tembaga. Jadi hidrogen itu untuk memisahkan sehingga dapat membuat lembaran tembaga. Xenon. Apa itu xenon? Merupakan gas mulia tidak berwarna, tidak berbau. Gas xenon tidak bereaksi pada elemen lain. Dia tidak bereaksi pada elemen lain sehingga banyak digunakan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan pada industri kimia dan industri elektronik. Karena dia tidak bereaksi, makanya banyak sekali digunakan untuk industri kimia dan industri elektronik. Lanjut nih, setelah kita membahas tentang gas-gas penyusunnya, kita membahas tentang lapisan atmosfer. Mulai dari bawah yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu yang paling bawah, yang paling dekat dengan kita. Selanjutnya itu ada stratosfer. Itu atasnya lagi ada mesosfer. Setelah itu termosfer, yang paling luar, yang paling dekat dengan matahari yaitu eksosfer. Oke. Jadi kita ulangi, troposfer yaitu tempat kita tinggal, yaitu di telapak kaki kita berpijak itu di troposfer. Awan itu berada pada stratosfer. Kemudian ada bintang-bintang dan meteorit itu ada di mesosfer. Terus satelit ada di lapisan termosfer. Dan yang terakhir, para astronot melayang-layang di luar angkasa itu ada di lapisan atmosfer bagian eksosfer. Oke, lanjut. Terus ada pertanyaan, mengapa tanpa atmosfer kita tidak akan hidup atau tidak akan ada kehidupan di bumi? Pengen tahu jawabannya? Ayo kita bahas. Manfaat atmosfer nih, karena atmosfer merupakan salah satu pendukung utama kehidupan. Ada beberapa manfaat lapisan atmosfer bagi kehidupan di permukaan bumi, antara lain unsur-unsur seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jika tidak ada lapisan atmosfer yang isinya unsur-unsur tersebut, kita tidak akan bisa hidup. Apalagi manusia yang sangat membutuhkan oksigen di setiap detiknya. Kemudian merupakan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Jika tidak ada atmosfer, terus ada meteor yang akan menumbuk bumi, tidak akan bisa terpecah oleh atmosfer sehingga nanti tertabrak dan hancur bumi kita ini, sehingga tidak akan ada kehidupan. Kemudian media untuk terjadinya peristiwa pergantian cuaca seperti angin, awan, dan hujan. Pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Akan kita membahas bagaimana tuh proses angin berganti, awan terbentuk, dan hujan terbentuk. Itu di pertemuan selanjutnya. Oke. Terus merupakan pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Jadi matahari itu juga memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya untuk tubuh, yang dapat mengakibatkan kulit kita menjadi terbakar. Dan karena atmosfer itu ada di bumi, maka tidak 100%
radiasi itu terpancar sampai ke bumi. Jadi kita dapat terlindung dari radiasi ultraviolet matahari. Oke, lanjut lagi nih. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca? Bagaimana? Mari kita bahas. Nah, di sini ada terdapat matahari. Ini matahari memancarkan panas ke bumi, ya kan? Memancarkan panas ke bumi, lalu di dalam bumi itu memantulkan sinarnya atau panasnya lagi karena atmosfer. Karena memerangkap panas, maka panasnya akan memantul lagi ke bumi. Dan seterusnya demikian. Akan tetapi ada sebagian yang keluar karena tidak 100% terperangkap. Itulah proses terjadinya efek rumah kaca. Karena pantulan-pantulan ini, bumi akan terasa hangat dan dapat dihuni oleh makhluk hidup, hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, terus apakah efek rumah kaca itu menguntungkan atau malah merugikan? Ayo, pengen tahu? Oke, kita bahas. Nah, efek rumah kaca itu dapat menyebabkan suhu menjadi dingin. Ketika apa? Nah, ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca itu sejak tahun 1824. Ilmuwan tersebut namanya Joseph Fourier yang menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak ada atmosfer. Nah, jika tidak ada atmosfer, maka proses efek rumah kaca tidak akan terjadi. Dengan demikian bumi akan sangat dingin, yaitu akan menjadi suhunya berkisar 60 Fahrenheit nih, 60 Fahrenheit atau sekitar 15,6 derajat Celcius. Itu jika tidak ada efek rumah kaca atau efek rumah kacanya itu sangat sedikit. Kemudian jika efek rumah kacanya itu semakin banyak, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Nah, jika terlalu banyak, maka sering disebut dengan global warming atau pemanasan global, di mana panas yang terperangkap di bumi sangatlah banyak sehingga bumi akan terasa panas. Seperti itu. Oke. Dengan panasnya itu dapat menyebabkan es di kutub utara mencair dan sehingga daratan semakin sempit karena rata air meningkat. Seperti itu. Terus apa yang menyebabkan efek global warming? Apa yang menyebabkan global warming itu semakin kencang? Apa kira-kira? Pemanasan global itu semakin panas itu kenapa? Ini adalah beberapa contoh efek yang dapat menimbulkan pemanasan global. Yang pertama yaitu asap industri. Asap industri itu dapat menyebabkan pemanasan global. Yang kedua adalah penebangan pohon secara liar. Itu dapat juga menyebabkan pemanasan global. Kemudian adalah emisi kendaraan bermotor. Ada juga penggunaan freon dalam kulkas atau pendingin ruangan. Itu juga dapat menyebabkan dampak pemanasan global. Lah, mungkin dari saya cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalau ada, boleh ketik di komen di bawah ini. Terus ada kuis nih buat kalian.
Siapa yang bisa mengerjakan? Tulis komen di bawah ini ya. Oke, ya, sekian dulu dari saya. Salam inspirasi. Bye bye.